pahalanya insya Allah tidak berkurang. Maka hari ini kita akan membahasnya dalam sebuah judul yaitu Ramadan di tengah COVID-19. Nah, terimakumullah. Udah kelihatan ya, ini ya, Ramadan dalam situasi COVID-19. Nah, kelihatan Ustaz. ya, kan? Yang sering tidak disadari adalah tidak mereka atau sebagian di antara kita menyamakan hukum dalam situasi normal dan dalam situasi khusus. Harusnya membedakan hukum dalam situasi normal dan dalam situasi khusus. Kenapa tidak jamaah? Kalau pertanyaan itu situasi normal, jawabannya juga biasa. Tapi kenapa tidak jamaah dalam situasi khusus? Jawabannya berbeda. Jadi harus sangat dibedakan. Kenapa? Karena pertanyaan nggak selesai-selesai saya lihat. Masih ada yang mengatakan kita kan tidak Jumatan. Bagaimana tidak Jumatan 3 kali? Dalam situasi normal boleh disebut munafik atau yang lainnya. Tapi dalam situasi khusus akan berbeda. Kata hadirin harus membedakan hukum dalam situasi normal dan dalam situasi khusus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan satu makna yaitu al-masyaqqah tajibut taisir. Ini ada kaidah fikih yang mana kaidah fikih ini disimpulkan dari berbagai hadis, dari berbagai ayat, dari berbagai teks-teks syariat sehingga kesimpulannya disepakati oleh seluruh ulama dan menjadi ijma yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apa al-masyaqqah tajlibut taisir? Dalam kondisi sulit biasanya hukum ikut berubah. Kesulitan menjadi sebab datangnya kemudahan. Oleh karena itu kita mengenal sholat duhur dalam keadaan safar 2 rakaat. Pertanyaannya pahalanya sama nggak? Sama. Terus yang diperdebatkan oleh para ulama bukan sama atau tidak pahalanya, mana yang lebih afdal. Kalau mana yang lebih afdal, dua-duanya udah sama, cuman mana yang lebih baik. Akan hadirinmakumullah, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan menjadi sebab datangnya kemudahan. Al-masyaqqatu kesulitan, tajlibu mendatangkan, taisir kemudahan. Sebagai contoh, kita sering atau mendengar ayat ini di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa hidup di bulan Ramadan, syahr di bulan Ramadan, falyasumhu, kondisi normal, puasa. Dalam kondisi khusus, waman kana maridon, sakit, aw ala safarin, dalam keadaan safar, boleh tidak puasa. Kalau tidak puasa, fa iddatun min ayyamin ukhur, diganti dengan qada. Lihat ayat ini, yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin buat kalian mudah, wala yuridu bikumul usra. Kalau Allah mudahkan, mana yang lebih baik? Ngambil yang mudah atau ngambil yang sulit? Nanti ada Allah itu dalam beberapa kondisi senang diambil rukhsahnya. Kata terimakullah. Kalau kita bertanya misalkan, kenapa softnya jadi renggang begini? Rapat itu dalam kondisi normal, renggang itu dalam kondisi khusus. Kan fattakullah mastata'tum, sebatas kemampuan. Kalau seandainya memang berbahaya kalau berdekatan, ya memang. Jadi jangan sampai kita tidak membedakan hukum dalam kondisi khusus dan kondisi normal. Ingin semuanya hukum dalam kondisi normal. Allah saja tidak begitu. Maka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan yang susah, yang mudah saja sudah. Namun catatannya daya sulit ini, derajat sulit ini tidak semuanya, karena ada derajat sulit yang ditolerir sehingga berubah hukum, ada yang memang suatu yang wajar. Misalkan satu kita merasa sulit subuh-subuh dalam kondisi normal datang ke masjid, itu kan kesulitan yang biasa yang bisa dilakukan, yang tidak berpengaruh pada hukum. Nah, jadi juga Rasulullah selama perang Tabuk tidak Jumatan loh. Kenapa? Kan kondisinya beda antara kondisi safar dengan kondisi di rumah. Mukim tidak safar.
Ketika safar 50 hari. Dalam sirah disebutkan Rasulullah 50 hari dalam perang Tabuk. Juga disebutkan Rasulullah tidak mengadakan Jumatan dan tidak Jumatan dalam keadaan safar. Makanya kalau sekelompok orang misalkan naik satu bis, turun satu tempat, ngadain Jumatan nggak boleh. Rasulullah aja nggak pernah perang Tabuk. Oleh karena itu dalam hari ini Rasulullah selama perang Tabuk tidak Jumatan. Maka kalau ada yang bertanya, bukankah 3 kali Jumatan munafik? Masalahnya begini, 3 kali Jumatan itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah 7 kali berturut-turut. Kenapa? Karena masih dalam safar. Masih dalam safar. Akhirnya hadirin rahimakumullah, kita harus membedakan kondisi khusus dengan kondisi normal. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ada kaidah lain yang menyebutkan ad-darar yuzal. Ini apa itu darar? Kemungkinan menimbulkan bahaya. Lihat bahasa Indonesia, bahaya adalah kemungkinan. Maka ad-darar itu yuzal, dicegah sebelum terjadi. Kemungkinan terjadinya bahaya harus dihilangkan. Yang tidak boleh adalah menganggap darar itu sudah terjadi baru dicegah. Nggak boleh. Maka pencegahan itu sebelum terjadi. Nggak ada kok di sini, nggak ada yang kena. Ya namanya pencegahan itu sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi lain lagi urusannya. Maka ad-darar yuzal maknanya segala kemungkinan terjadinya bahaya harus dihilangkan. Nah, masalah kemungkinannya dilihat oleh ahlinya. Apakah kemungkinannya sudah sangat tinggi atau masih sangat jauh? Kalau masih sangat jauh namanya wahmun, namanya syakun. Tapi kalau sudah dekat namanya dhannun. Sudah dhannun itu sudah diperhitungkan dan menjadi sebab merubah hukum atau bahkan jadi punya hukum tertentu dalam situasi tertentu. Maka ad-darar yuzal. Kita lihat apa yang Rasulullah lakukan ketika perang Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Ketika pasukan sudah mendekati kota Mekah, Rasulullah melarang sahabat berpuasa. Bukankah puasa Ramadan wajib? Kenapa dilarang? Rasulullah mempertimbangkan bahaya, yaitu kekalahan kaum muslimin. Rasulullah memprediksi kalau pasukan puasa akan lemah. Nah ini kan Rasulullah pun ada melakukan. Kan puasa Ramadan wajib. Kapan? Ketika dalam kondisi mukim. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kami bepergian bersama Rasulullah SAW ke Mekah, ini dalam Fathu Mekah. Saat itu kami berpuasa, kami berhenti di suatu tempat, lalu Rasulullah bersabda, kalian ya telah dekat dengan musuh kalian. Tidak berpuasa akan lebih menguatkan kalian. Ini adalah puasa yang enggak. Tapi ketika sudah sangat dekat, beliau bersabda, besok pagi kalian akan berhadapan dengan musuh. Bukan dekat lagi, ini udah mau perang. Tidak berpuasa lebih menguatkan kalian. Karena itu janganlah berpuasa. Rasulullah melarang puasa Ramadan dalam kondisi akan perang. Kalau kita berpikir, bukankah puasa berkah? Bukankah puasa lebih dekat dengan Allah? Bukankah puasa lebih dikabulkan doa? Tapi Rasulullah tidak berhitung dengan seperti itu. Berhitung dengan kemungkinan secara ikhtiar manusia. Jadi jangan berpikir, kan masjid, Masya Allah, masjid suci, orang datangnya suci semua. Bukankah Umar juga tertusuk di masjid? Bukankah Masjidil Haram juga pernah, Masjidil Haram, Ka'bah yang kita agungkan itu, pernah hancur gara-gara banjir. Diserang diserang Abraha, dipertahankan, dikirim ababil, tapi dalam kondisi banjir memang hancur Ka'bah. Akan hadirin makullah, dalam hal ini sebagai manusia tetap perhitungannya perhitungan manusia, kemungkinan bahaya. Coba kalau Rasulullah berpikir seperti orang zaman sekarang, sebagian saya kira, mungkin udahlah kita puasa mendatangkan rahmat. Ayo kita perang dalam keadaan puasa. Kalaupun mati kita dalam keadaan puasa, saya kira tidak tepat. Rasulullah pun mempertimbangkan masalah kemungkinan terjadi bahaya.
Maka kaidah ad-darar yuzal itu kemungkinan terjadi bahaya. Maka ketika Ramadan sekarang kita kok begini, ya memang ada kemungkinan bahaya. Ada sebagian mengatakan dulu di zaman di zaman Umar tidak nutup masjid. Di zaman Umar itu virusnya tanda-tanda orang sakit kelihatan. Ada bengkak, ada itu. Sekarang ini pembawa virus nggak kelihatan. Bisa jadi yang membawa virusnya sehat, yang kenanya justru sakit. Dia ada di orang tersebut, tapi nggak karena dia punya imunitas yang kuat, kemudian dia nggak kena. Sekarang kan terjadi seperti itu. Oleh karena hadirin rahimakumullah, ya kasusnya kasus wali kota Bogor saya kira. Yang jemput di airportnya sudah meninggal karena wali kotanya imunitasnya kuat, dia masih sehat. Dan sekarang saya kira sudah menuju sehat. Oleh karena hadirin rahimakumullah, ada yang berbeda. Ada kondisi yang berbeda, yang mana hukumnya pun berbeda. Tidak bisa sama. Jadi tidak bisa beralasan dulu. Tidak. Nah sekarang ini konspirasi. Bukan masalah konspirasi. Setelah pendekatan teori dalam keislaman juga tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Nanti kalau memang sudah dinyatakan bersih, hal paling tidak sudah sangat berkurang, lain lagi urusannya. Mungkin pencegahannya lebih rendah lagi, misalkan kemana-mana pakai masker. Alhamdulillah, dua pendekatan ini menyadarkan kepada kita, yaitu al-masyaqqata jibu taisir, satu ad-darar yuzal, bahwa situasi berbeda, hukum dalam kondisi normal akan berbeda dengan kondisi khusus. Kenapa renggang? Ya sebagian masjid masih ada yang sholat tapi renggang. Masalahnya kalau situasinya yang berbeda, kan sunnahnya situasinya yang berbeda. Nah, ada yang bertanya begini, kalau begitu kita adakan Jumatan tapi renggang, permasalahannya yang namanya jumlah Jumatan itu banyak dan nggak bisa ditahan. Akhirnya yang harusnya renggang menjadi tidak renggang, akhirnya tidak sama sekali. Kenapa? Ada kaidah namanya saddud dzara'i. Kalau menimbulkan yang berbahaya, biasanya hal tersebut jadi dilarang. Jadi Jumatan dalam keadaan renggang, nanti semua datang, jadi nggak renggang. Nah itu masalah lagi. Nah, begitu pula yang lain. Ada yang bertanya bagaimana orang masih ke mall. Saya bilang, yang namanya orang salah, yang nggak usah diikutin. Kita paling tidak berusaha melakukan yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, beribadah. Nah ini penting. Beribadah dalam kondisi rukhsah, pahalanya sama dengan beribadah dalam kondisi azimah. Mana yang lebih besar pahalanya? Dalam keadaan safar, sholat 4 rakaat, 2 rakaat, sama. Bahkan dalam konteks sholat, lebih disuruh mengambil rukhsah. Jadi, ya memang jangan berpikir, rugi kita tahun sekarang nggak taraweh. Enggak, taraweh kita di rumah masih sama kepahalanya. Tapi kan dulu, iya, dalam kondisi seperti apa? Sekarang kondisinya berbeda. Dalam kondisi seperti ini, niat kita tidak membahayakan orang lain, niat kita menjaga bahaya dari orang lain, niat kita. Jadi, Rasulullah menyuruh untuk seperti itu, maka pos pahalanya bertambah. Sekali lagi, jangan berpikir, ini Ramadan kok begini, rasa sedih Ramadan seperti ini nanti ada pahalanya, nanti di bawah ada saya bahas sedikit tentang azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum dalam kondisi normal, panjang definisinya, saya singkat. Salat Jumat wajib dalam kondisi normal. Rukhsah adalah hukum dalam kondisi khusus. Masyuri aminal akam li udhrin, karena ada udhur, khilaf hukmin sabiqin. Asalnya wajib jadi nggak wajib, ma'qiyamis sabab al-muharrim, karena ada sebab yang menghalanginya. Tidak Jumatan, kenapa? Sebabnya COVID Corona. Kenapa? Kan banyak terjadi ya, subhanallah. Yang menarik, kerajaan Saudi itu menyadari masalah seperti ini, maka mereka mencegah atau menutup masjid sebelum ada kasus corona. Kenapa? Meminimalisir kemungkinan bahaya.
Jadi mereka itu mengembangkan ekonomi besar-besaran. Umroh berapa, saya kira bukan masalah miliaran lagi itu keuntungannya. Mereka korbankan. Kenapa? Lebih menjaga jiwa rakyat. Nah, jadi ini azimah dan rukhsah. Nah, ini menarik. Niat melakukan, kita misalkan niat tahun ini sudah ada niat dulu, sudah ada jadwal begini. Tapi tidak terlaksana karena udzur, di antaranya ada corona, tetap mendapat pahala. Nah, ini juga lihat apa yang terjadi ketika perang Tabuk. Ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk dan sudah mendekat ke Madinah, beliau beri kabar gembira bagi mereka yang berniat tulus ikut perang namun tidak bisa berangkat jihad karena sebab miskin dan sakit. Jadi waktu itu ada orang-orang yang ingin ikut perang ke perang Tabuk tapi nggak bisa berangkat karena sakit atau karena tidak punya bekal. Perang Tabuk dikenal sebagai perang yang paling sulit di zaman Rasulullah. Tentaranya saya disebut Jaisul Usrah. Usrah itu sulit. Namun kata Rasulullah di Mekah ada orang tidak jihad, ada orang tidak berangkat ke Tabuk yang begitu melelahkan, tapi mereka dapat pahala yang sama. Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Jadi mereka nggak kemana-mana di Madinah. Illa kanu ma'akum, tapi mereka bersama kalian. Pahalanya sama. Qalu, para sahabat yang lelah, letih ketika perang Tabuk bertanya, wahum bil Madinah? Mereka di Madinah Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Tapi habasahum al-udru. Mereka terhalang oleh udzur. Apa udzurnya? Nah, karena sakit dan karena tidak punya bekal. Jadi sama pahalanya. Nah, kata Imam Nawawi, ini penjelasan Imam Nawawi penting. Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat fadilah niat dalam melakukan kebaikan. Siapapun di antara kita yang dulu biasa taraweh, biasa itu dan ini di masjid, biasa Jumatan, biasa jamaah di masjid, yang memang dia sudah niat kalau ada Ramadan akan melakukan itu dan ini, kemudian terhalang, pahalanya tetap berjalan. Barang siapa berniat ikut perang atau aktivitas ketaatan lainnya, kemudian terjadi udzur yang menghalanginya, ia sudah mendapat pahala dari niatnya. Penting. Kemudian dan semakin ia merasa sedih, ya ini penting. Dan semakin ia merasa sedih karena tidak bisa melakukan ketaatan tersebut, maka semakin besar pahalanya. Bagi di antara kita yang merasa, kok begini sih, kok kita nggak pernah ke masjid? Alhamdulillah, semakin kita merasa sedih, semakin besar pahalanya. Wa annahu kullama aktsaru min ta'assufi ala fawati dzalika wa tamanna kaunuhu ma'al ghuza. Mereka selalu berpikir, kapan kita ke masjid lagi, kapan? Katsura sawabuhu, pahalanya tambah banyak. Jadi jangan berpikir bahwa Ramadan tahun ini kayaknya enggak, insya Allah yang nanya pahala. Ada teman dari Jakarta tanya, ini gimana Ustaz? Saya tanya, mau pahala atau mau rame? Mau pahala, ya sudah, insya Allah pahala tidak berubah. Apalagi innamal a'malu binniyat, pahala dan hukum dari sebuah amal tergantung niat. Niat kita apa? Niatnya sudah, ya sudah. Maka memang saya pernah menyampaikan ada perbedaan mana ulil amri. Maka sekarang ini ketika taat, kenapa taat? Kan Rasulullah nyuruh, sudah berpahala. Kenapa dirumahkan Rasulullah dalam hadis? Berpahala. Berpahala. Nah, iya, mudah-mudahan pahala Ramadan kita tahun ini walaupun dalam kondisi seperti ini tidak berkurang. Bahkan mungkin tambah banyak. Kenapa? Nanti ada setelah ini. Sebelumnya, lihat hadis ini. Innallaha, Allah yuhibbu, senang antu'ta rukhsuhu, untuk diambil rukhsahnya sebagaimana Allah senang untuk diambil azaimnya. Jadi pahalanya dua-duanya sama. Jadi yang dipertentangkan oleh ulama itu mana yang lebih afdal. Kalau mana yang lebih afdal samanya udah. Yang lebih afdal yang mana?
Nah, memang Imam Syatibi pun membahas mana yang lebih afdal. Kalau begitu sudah pasti yang namanya pahalanya sama. Namun yang lebih banyak yang mana? Ada yang mengatakan rukhsah lebih afdal, ada yang mengatakan azimah. Nanti tergantung situasi masing-masing. Ada rahimakumullah bahkan mengambil rukhsah lebih baik dalam kondisi penyebab rukhsah ada. Dalam kondisi misalkan, dalam kondisi bahayanya tetap ada, ya rukhsah lebih afdal. Nah, kemudian ada rahimakumullah. Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau khawatir corona tidak puasa? Secara hukum fikih ada ada orang sehat khawatir sakit karena puasa. Ya, mungkin ini lebih bukan kita yang di rumah, tapi mungkin tenaga medis. Kalau lemah bisa terjangkit corona sehingga sakit dan itu ditentukan oleh dokter bahwa ini jangan puasa karena sedang sedang mengatasi orang-orang yang kena corona, itu mungkin. Jadi orang sehat khawatir, sehat orangnya. Cuma sana kondisinya kalau dia puasa lebih lemah daya imunnya, ya sudah. Jadi juga sama ketika puasa tapi kemudian dia sakit atau mungkin akan sakit, akan celaka, juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa berfirman wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tidak boleh membunuh diri kita sendiri dengan sebab-sebab yang sudah kita perhitungkan dan kita pahami. Di hadis di ayat lain, dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam agama. Wala yaj'alu fid din min haraj. Nah, jadi ya kan dalam kondisi khusus, bukan dalam kondisi normal. Kemudian juga, nah ini dalam kondisi khusus, ini ada menarik. Bagaimana dengan bersedekah di bulan Ramadan? Maka tadi saya mengatakan mungkin saja pahalanya lebih besar Ramadan tahun ini. Mari kita lihat hadis ini. Di malam aku diisrokan dan diisrokan. Di pintu surga tertulis sedekah 10 kali lipat dan meminjamkan 18 kali lipat. Ini yang agak heran adalah meminjamkan lebih baik daripada bersedekah. Jibril bertanya, kenapa meminjamkan lebih baik? Jadi Rasulullah bertanya ke Jibril. Jibril menjawab, karena orang yang meminta terkadang punya, sedangkan orang yang meminjam pasti tidak punya. Kok meminjamkan bisa lebih besar pahalanya? Meminjamkan itu menolong dalam keadaan sulit. Sedekah kadang menolong tapi nggak sulit. Jadi dikasih orang yang menerimanya nggak butuh. Nah sekarang kalau begitu, apa yang bisa kita pahami? Bagaimana seandainya kita bersedekah dalam keadaan manusia membutuhkan? Berarti lebih afdol. Memang lebih afdol. Oleh karena itu, mungkinkah kita di bulan Ramadan, 1 Ramadan, pahala dilipat gandakan. 2 orang sedang butuh, berarti kan yang mudah-mudahan dengan sedekah kita, dengan ketulusan kita, kita bisa atau berdoa kepada Allah untuk mengangkat corona ini. Jadi kejadian menarik di Basrah itu, ketika terjadi kekeringan di Basrah di zaman Hasan al-Basri. Orang istisqa, hujan nggak turun. Tapi ada satu orang berdoa, tiba-tiba hujan turun deras. Imam Hasan al-Basri kaget, siapa ini orang? Ternyata satu orang berdoa, justru dia yang diterima semuanya, dibebaskan dari kesulitan, kemudian turun hujan besar. Nah kita pun mudah-mudahan ada di antara kita yang berdoa dengan tulus. Tadi sedekahnya diterima oleh Allah dalam keadaan butuh. Kemudian Allah kabulkan doa kita. Kemudian bermanfaat untuk semuanya. Tidak mustahil. Alhamdulillah, jangan suudzon kepada Allah. Mari kita husnudzon. Mari kita cari sisi baiknya dalam kondisi seperti ini. Nah, juga ini sering jadi pertanyaan, saya jawab sekalian. Bagaimana sekarang kan musimnya latihan jadi imam. Yang bapak-bapak jadi imam. Ini gimana suratnya pendek-pendek, bagaimana baca mushaf. Yang sudah terbiasa imam sih masih alhamdulillah ya. Pertama,
dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Ahmad bin Hambal, dibolehkan membaca mushaf ketika sholat, baik sholat fardu atau sholat wajib. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ketika beliau sholat diimami oleh Zakwan. Zakwan ini pakai mushaf membacanya. Kan nggak kebayang mushaf zaman dulu. Jadi boleh. Nah, baik dalam fardu atau dalam sunnah. Namun lebih baik dalam fardu tidak, tapi dalam melaksanakan sholat sunnah silahkan. Nah, jadi diletakkan mushafnya, terbaca dengan baik, kemudian dibaca. Dan itu boleh. Nah, kemudian hadirinmakullah ada juga pertanyaan. Ada bagaimana misalnya bapaknya jadi imam, dia laki-laki jadi imam. Anaknya hafal Quran, tapi perempuan. Kalau bapaknya salah boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak aurat, mereka mahramnya, kecuali kalau orang lain. Kalau ada orang lain misalkan nggak boleh. Makanya kalau di masjid, yang perempuan tidak membenarkan bacaan imam. Tapi kalau di rumah kan bapaknya, anaknya, yang perempuan boleh memperbaiki. Kenapa? Kondisinya berbeda. Di masjid kan beda dengan di rumah. Hadirinmakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan paling tidak memberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala kita walaupun kita berbeda beribadahnya dari tahun sebelumnya. Oleh sebab saya kira ini mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa menambah, mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Islam dan kita beribadah di rumah dengan tenang tapi dengan penuh perasaan kapan ini corona berakhir. Ini ada pertanyaan? Baik. Nah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz mengenai beribadah di bulan Ramadan di masa corona ini. Untuk itu kami persilahkan jika ada pertanyaan boleh lewat chat ya. Ya. Saya lihat dulu. Nah, ini ada Ustaz mohon izin bertanya, apakah saat perang Badar di bulan Ramadan 2 Hijrah itu pasukan Rasulullah tetap saum atau tidak? Biasanya dalam ceramah disampaikan justru saat Ramadan tambah kuat fisik mental sahabat. Begini hadirin makullah, kalau lihat tambah kuat fisik enggak, justru disuruh berbuka. Jadi ini sekali lagi cara berpikirnya harus dirubah. Kalaupun itu terjadi di perang Badar, masalahnya Fathu Mekah itu belakangan, berarti sudah dihapus itu. Jadi yang lebih muktamad itu peristiwa perang Fathu Mekah karena terjadi belakangan gitu. Dan Rasulullah kan perang Badar tahun berapa? 2. Fathu Mekah berapa bulan atau berapa tahun sebelum Rasulullah meninggal? Itu tahun 8 Hijrah. Kemudian mohon izin bertanya, dalam kondisi corona ini tidak sampai bahwa tenaga medis dapat mengambil rukhsah tidak puasa. Apakah hal tersebut harus menunggu di dalam fatwa MUI? Begini, kalau memang kan gini, ada dalam fatwa gini, masing-masing secara pribadi adalah mustahid untuk dirinya sendiri. Kalau diperkirakan ini masalahnya tenaga medis yakin karena kondisi fisiknya. Ini kalau saya puasa, saya kena corona. Jangan puasa. Nggak perlu nunggu fatwa MUI. Kadang-kadang MUI lambat juga mengeluarkan fatwa. Tapi secara fikih tadi, kalau memang dipastikan, dia menilai diri sendiri. Ini saya kalau puasa, saya kena. Nggak usah puasa. Masalahnya kalau dia puasa, dia kena. Kalau dia tidak puasa, bisa bisa bekerja dengan baik. Ya sudah. Karena kan masalahnya ini masalah daya imun. Kan puasa daya imunnya enggak. Justru memang dalam penelitian disebutkan dalam kondisi puasa itu memang ada daya fisik yang berkurang. Nah, tadi Rasulullah mengatakan seperti itu juga. Makanya tidak perlu menunggu fatwa MUI.
Kalau dibutuhkannya sudah. Kalau dibutuhkannya sudah. Nah, gini, kadang-kadang di zaman Rasulullah, sebelum ketemu Rasulullah, mereka melakukan dulu. Contoh, ketika perang Dzatus Salasil, Amr bin As menjadi pimpinan. Amr bin As junub di malam hari, di pagi hari dia nggak mandi, tapi tayamum jadi imam. Kok tayamum? Kata Amr bin As, saya kalau mandi mati saya. Kapan dilakukan dulu, setelah itu ada fatwa dari Rasulullah. Berarti tidak usah menunggu fatwa, orang kita membutuhkan. Nah, jadi setelah datang ke Madinah, Rasulullah ditanya oleh Umar, kata benar Amru. Jadi kata Rasulullah, benar Amru. Kenapa Amru kamu begini? Ya Rasulullah, kalau saya kalau mandi mati saya. Jadi Amru tidak pergi ke Madinah dulu langsung bertanya, atau dilakukan saja dulu. Nah, jadi tidak masalah. Insya Allah dilakukan saja. Bagi perempuan yang sedang menyusui, manakah yang lebih afdal, saum atau buka? Tergantung. Kalau memang kuat ya silakan. Kalau memang nggak kuat dan berbahaya untuk bayi, tidak usah puasa. Jadi gini, kenapa puasa seperti itu? Tergantung. Karena puasa itu, kata Umar bin Abdul Aziz, tinggal milih mana yang lebih mudah. Maksudnya, kalau mudah sekarang karena puasa bareng-bareng, ya sudah, karena dia kuat. Kalau misalkan sekarang jadi nggak kuat, ya sudah nanti. Kalau puasa memang ada hal seperti itu. Jadi dalam fikih itu ada mana yang lebih afdal dalam puasa, safar, puasa atau tidak. Khusus dalam puasa ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ada ayat wa antasumu khairun lakum. Akhirnya jalan tengahnya diambil mana yang lebih ringan. Misalkan sekarang puasa bareng-bareng lebih ringan, silahkan. Sekarang atau nanti saja sendirian lebih ringan, silahkan. Atau misalkan musimnya, sekarang musim apa? Misalkan lebih baik nanti di musim dingin, ya sudah, jangan puasa sekarang, lebih ringan nanti di musim dingin. Jadi memang ada situasi yang berbeda, hukum yang berbeda tentang berpuasa. Bagaimana ibu hamil? Ya tanya saja sama yang hamilnya. Mau gimana? Ringan yang mana? Yang sekarang atau qadha nanti? Ya silahkan. Kemudian juga tadi, apakah mengqadha atau bayar fidyah? Nah, saya lebih setuju pendapatnya Ibnu Umar yang mengatakan bahwa yang menyusui atau hamil itu bayar fidyah selama dia khawatir akan bayinya. Kalau madhab Hanafi, qadha langsung. Kalau madhab Syafi'i tergantung sebabnya apa. Kalau sebabnya khawatir janin atau bayi, maka dia harus qadha dan fidyah. Tapi kalau dia nggak kuat, cukup qadha. Namun hal ini terlalu memberatkan qadha dan fidyah, maka saya lebih setuju pendapat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa cukup fidyah saja. Cukup fidyah karena menyulitkan untuk seorang ibu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kemudian nah, betul. Berarti rasa sedih seorang wanita yang haid, iya dia udah niat nggak ya? Makanya jangan protes. Pahalanya ada. Ya Allah saya udah. Ketika haji Rasulullah kan gitu ke Sayyidah Aisyah. Kamu haid ya? Katanya. Udah. Ya kan haid itu takdir Allah. Takdir Allah. Nah, Ustaz tafsir ayat fattaqullaha mastata'tum dalam konteks Ramadan dan di luar Ramadan ukurannya semampu kalian itu bukan semampu kalian, sebatas akhir kemampuan. Kalau semampunya mas 1.000-2.000 semampunya, tapi sebatas kemampuan. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi, jadi sudah sampai batas kemampuannya, nggak bisa lebih dari itu, baru mastata'tum. Maka nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, sudah pakai isyarat dalam sholat. Mastata'tum. Mastata'tum ini tidak ada kemampuan lagi setelahnya. Kadang-kadang kalian makna semampunya saja. Nah, semampunya saja kan seikhlasnya saja itu jadinya. Jadi mastata'tum itu memang sampai batas. Setelah itu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kemudian Ustadz, bahwa non-Islam menyumbang takjil atau dalam bentuk uang lalu kita menerimanya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Diterima namun tidak berpahala gitu.
Jadi bagi yang kafir tidak berpahala. Mau nyumbang apapun nggak berpahala, imannya nggak ada. Memang kita itu paling kasihan sama yang kafir. Apapun amalnya nggak berpahala sudah. Kan orangnya baik, maka kasihan dia itu. Maka dakwah itu dibangun di atas cinta. Kenapa? Kalau nggak Islam ke neraka, gitu kan, itu rasa cinta kita kepada mereka dan kepada yang pelaku maksiat. Kalau nggak taubat ke neraka, maka dakwah itu dengan cinta. Nah, jadi diwajibkan sebagai orang sebelum kamu, apakah puasa dulu itu sama syariatnya? Enggak. Ada syariat sebelum Nabi kita yang kadang-kadang beda syariatnya. Jadi kalimat puasanya sama, cuman bagaimana caranya saya kira ada yang berbeda dalam hal itu. Hal yang membatalkannya, bagaimana jamnya, saya kira ada yang berbeda, disebut syar'uman qoblana, tapi kalau sudah dihapus di zaman Rasulullah sudah berbeda. Kemudian saya kira pertanyaan terakhir ya. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalimat la'allakum tattaqun itu saya ingin ingatkan, takwa itu bukan dalam hati. Letaknya dalam hati, pembuktiannya amal soleh. Kadang-kadang dia mudah-mudahan dapat takwa, dianya nggak beramal soleh, ya bohong. Mudah-mudahan bertakwa, dianya tukang bohong, ya nggak bertakwa namanya. Kan kita mau umat bertakwa itu ada dalam hati, dibuktikan dalam amal. Bukan takwa cuman ada dalam hati, amalnya bohong terus, gitu nggak ada. Umar bin Khattab mengatakan, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa sih takwa? Takwa itu melangkah hati-hati dalam hidup, jangan sampai jatuh ke dalam haram atau meninggalkan wajib. Kata Ubay bin Ka'ab, bagaikan engkau berjalan di jalan penuh dengan duri. Apa yang kau lakukan? Ya durinya dipinggirin, jangan sampai kita keinjak. Begitulah hidup dalam takwa. Bagaimana? Jangan sampai melakukan haram atau meninggalkan wajib. Kalau di Indonesia takwa cuma dalam hati doang. Ya salah. At-taqwa hahuna, letaknya dalam hati, pembuktiannya dalam amal soleh. Nah, jadi yang tidak beramal soleh nggak bertakwa. Yang pelaku riba yang nggak bertakwa. Tukang bohong yang nggak bertakwa. Wallahu a'lam siapa tukang bohong. Ada yang lain? Wallahu a'lam. Kalau di chat udah selesai, udah nggak ada lagi. Nah. Atau ada yang nanya langsung? Jika ada yang mau bertanya langsung, sudah semua ya itunya yang di chat. Di chat udah semua. Terakhir kutiba alaikum syiyam. Nah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rahimakumullah. Sekali lagi, mari kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan kita dalam kondisi seperti ini. Yang tidak boleh kita marah sama Allah. Dengan apa? Nggak ridho, kok Ramadan kayak begini? Jangan. Raditu billahi robba, kami ridho Allah sebagai yang maha pengatur. Jadi jangan sampai sudah kena corona, musibah, kesal. Kan kita rukun iman ke-6 itu harus ridho terhadap qada dan qadar. Saya sering mengingatkan, apalagi sudah kena corona, masih musyrik juga. Itu udah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Ada lagi Ustaz? Ada satu ya nih. Ustaz, pernah dengar hadis ada suatu masa tidak ada terhindar dari debu riba. Nah, alhamdulillah tidak terhindar. Emang iya. Ya kita kayak zaman sekarang ini, siapa yang bisa menghindar dari riba? Salah seorang ahli ekonomi saya kira di Yasmin, Dr. Askaria mengatakan, Ustadz, uang kertas itu riba loh. Dan setelah ditanya, memang iya. Terus kita mau berhindar dari mana? Kita pakai uang kertas semua. Ya debunya kena gitu. Nah, sekarang gini. Ada kondisi kita ingin menghindar, tapi tidak bisa menghindar. Dikecualikan. Contoh, Sayyidina Ali datang ke masjid dalam keadaan bercak tanah ada. Ketika itu turun hujan di Madinah. Bercak tanah di bajunya ada. Kenapa? Sedangkan jalanan Madinah itu tercampur antara tanah dan kotoran keledai. Berarti najis dong. Kan nggak bisa dihindari ya. Sudah gimana lagi? Namanya istihsanan. Kalau sudah tidak bisa dihindari dan kita sudah menghindar, itu ada hukum khusus. Namanya istihsanan. Yang nggak bisa dihindari. Sebagai contoh, tol Jagorawi itu goror, jauh dekat,
Kan 7.000 ya, udah lama nggak ke tol. Tol Jagorawi itu 7.000, jauh dekat kan. Itu goror, haram, tapi nggak bisa dihindari, ya dimaafkan. Jadi debu riba yang nggak bisa dihindari mau diapakan lagi, gitu, mau nggak bisa dihindari. Yang salahnya adalah kaum muslimin ridho dengan keadaan dan tidak ingin merubah. Siapapun yang ridho dengan keadaan dan tidak ingin merubah, diragukan keimanannya. Maka nanti fikih mungkar itu bisa kena gara-gara jadi tidak beriman kalau seandainya kita ridho dalam kondisi dunia penuh dengan riba dan tidak pernah berusaha untuk merubahnya. Itu bahaya lagi. Nah, jadi yang namanya iman itu melahirkan sikap hati. Kalau sikap hati tidak membenci riba, tidak membenci mungkar, apa imannya? Gitu. Allah haram. Saya lihat beberapa pejabat dengan riba tuh enjoy aja. Gimana imannya kalau begitu? Allah. Saya gini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita di bulan Ramadan ini dan kita berpikir juga rasional. Rasulullah juga waki sekali, rasional sekali. Jangan puasa, kalian mau berperang. Nah, kalau kita pikir, kayak puasa lebih berkah. Oh, enggak. Kan masjid berkah, nggak kena virus. Madinah aja kena sekarang. Nah, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita setelah menyelesaikan taklim kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Taufik Hulaimi. Dan mudah-mudahan semua penjelasan beliau bisa memberikan guidance, petunjuk bagi kita di dalam mengisi bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman mengingatkan kembali tadi bahwa kita setiap hari Sabtu pagi dan Ahad pagi pada subuh akan ada kajian rutin online dan demikian juga untuk Sabtu malam dan Ahad malam ba'da taraweh ya. Insya Allah nanti malam ba'da taraweh sekitar pukul 8.30 ya. Kita akan ada kajian online dan daftarnya nanti daftarnya bisa di-share ya. Sudah kami sebarkan daftar kajian selama bulan Ramadan. Jadi kita akan mengadakan kajian setiap Sabtu Ahad di bulan Ramadan, pagi dan pada subuh dan malam pada tarawih. Selain itu, jika ada hari libur, jadi di hari libur seperti hari Jumat tanggal 7 Mei, tanggal 1 Mei, kemudian hari Kamis tanggal 7 Mei, Kamis tanggal 21 Mei itu ada hari libur, kita juga mengadakan kajian online ba'da sholat subuh. Dan ini mudah-mudahan mengobati kerinduan kita untuk berkumpul di masjid dan berkumpul secara online. Kemudian tidak lupa juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Salam dengan menginfakkan sebagian hartanya, terutama di bulan Ramadan ini, untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Baitul Salam. Sebagaimana sudah biasa kami sampaikan, nomor rekeningnya ada ya Pak Taryana? Nah ini ya. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi, menginfakkan sebagian hartanya bisa melalui transfer ke nomor rekening BNI Syariah atas nama Bapak Taryana sebagaimana terlihat di screen. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami juga mengumumkan program-program Ramadan yang masih akan dijalankan di masa COVID ini. Di antaranya adalah sebagaimana dulu di masa biasa kita ada pembagian takjil ya setiap hari, maka pada masa COVID ini program tersebut akan tetap dilaksanakan, tetapi dengan cara nanti takjil yang dikumpulkan itu akan panitia bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, baik khususnya untuk marbot ya, marbot kita, demikian juga untuk saudara-saudara kita di BRP ini yang mungkin terkena dampak ya,
akibat adanya COVID ini, kita akan manfaatkan takjil yang dikumpulkan, biasa dikumpulkan bergiliran dari RT-RT sesuai dengan gilirannya, maka kami akan sebarkan itu kepada orang-orang yang berhak. Jadi program pengumpulan takjilnya tetap ada, tetapi takjil di masjidnya yang tidak ada. Gitu. Dan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk juga berperan serta melalui RT masing-masing terhadap program ini. Selain itu, program-program yang lain tetap juga berjalan, baik pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, ya, menerima zakat mal juga yang biasa Bapak dan Ibu laksanakan melalui Majelis Amil Zakat Baitus Salam. Kami juga tetap mengajak Bapak dan Ibu untuk menunaikannya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan sekalian, selain itu, ada juga nanti hari Ahad malam ada kajian khusus mengenai COVID, ya. Mengenai COVID. Jadi hari besok, hari Ahad malam, kami sudah mengundang beberapa narasumber, diantaranya adalah Ibu Dr. Elis, ya, salah seorang warga kita yang merupakan pakar mengenai penyakit menular, ya. Kemudian juga Ibu Lurah sudah kami undang, dan juga ada narasumber ALEG DPRD yang menjadi warga kita, Bapak Angga, ya. Jadi nanti hari Ahad besok, pada tarawih juga ada semacam seperti talk show gitu, ya. Kita mengundang 3 narasumber itu dengan tema untuk memperkuat kebersamaan di masa COVID ini. Mudah-mudahan ini juga akan menunjang kebersamaan kita di masa-masa COVID, di masa Ramadan ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin pengumuman-pengumuman yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum.